Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, maaf ya kemarin aku nggak upload, kemarin sakit guys ya. Alhamdulillah hari ini udah agak enakan walaupun belum full 100% ya. Jadi ini juga uploadnya aku jadi agak kesiangan ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini ya. Pesan healing hari ini ada pesan dari Kasih Visalaksi, Goddess of Liberation. Nah, yuk kita simak. Kasih Visalaksi adalah Dewi Pembebasan. Setelah meninggal, mata Visalaksi tertuju pada Varanasi dan ia dikenal sebagai Dewi bermata lebar. Kini Visalaksi memiliki kuil suci kuno di Varanasi, ibu kota spiritual India, dekat dengan Sungai Gangga. Visalaksi adalah Dewi pelindung Varanasi, tempat banyak pemuja sakti atau dewi feminim pergi untuk mencari moksa atau pembebasan. Ia juga merupakan bentuk lain dari Kalima. Nah, pesan channeling dari Visalaksi, tatap mataku dan di sana kamu akan menemukan kebenaran. Udara adalah energi sakti seperti halnya air. Ketika aliran energi terhalang di tempat manapun, baik manusia maupun air, kesulitan dan kekacauan akan terjadi. Nah, untuk pesan healing dalam percintaan, pertimbangkan dengan seksama apakah saat yang tepat untuk menjalin hubungan. Mintalah Visalaksi untuk mempertimbangkan dengan kamu karena dia tahu banyak hal tentang semua orang ya, dan bersama kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang masa depanmu. Jadi mintalah Visalaksi, salah satu dewi kepercayaan Hindu India, ketika mempertimbangkan tentang hubungan ya, kamu bisa meminta melalui afirmasi supaya kamu bisa diberi arahan atau petunjuk untuk membuat keputusan yang terbaik, terutama untuk masa depan hubungan atau percintaanmu. Pesan untuk rezeki dan kelimpahan, ada banyak energi uang di sekitarmu, jadi harapkan hal-hal baik muncul dalam hidupmu di banyak bidang, termasuk keuangan. Jika kamu sedang menjalankan bisnis ya atau dalam pekerjaan, kamu bergantung pada energimu untuk menciptakan peluang baru. Jadi tingkatkan tempat kerjamu dengan memiliki patung dewi di sekitar Anda. Nah, ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Untuk menarik keberuntungan boleh memasang patung dewi siapapun apa aja. Dan kalian yang lagi studi, saatnya untuk lebih kreatif dalam studi atau tugas kamu sehingga kamu dapat mencapai kesuksesan. Dan untuk masa depanmu tampak baik, tetapi tingkatkan hubunganmu dengan para dewi karena mereka membawa hadiah sakti yang luar biasa yang kamu butuhkan untuk sukses. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini, pesan semesta hari ini ya. 10 House Authority, yang kedua Aquarius, Collaborate,
dan yang ketiga second house, rumah kedua resources. Oke, untuk pesan yang pertama, rumah ke-10 dalam astrologi berbicara tentang authority atau kewenangan ya, dimana masing-masing orang tuh punya kewenangan, bahkan sekalipun kamu bukan pejabat atau pemimpin gitu ya, tapi kamu punya kewenangan atas dirimu sendiri terutama ya. Jadi ketika kamu memang mempunyai kewenangan kekuasaan ya, entah kamu sebagai leader, pemimpin, pejabat atau pengusaha ya, gunakan sebaik-baiknya kewenanganmu itu untuk kebaikan ya, bukan untuk apa ya, seolah-olah untuk mengintimidasi, menakut-nakuti, pokoknya tidak untuk yang merugikan orang lain. Nah, gunakan kewenanganmu sebaik-baiknya supaya orang lain juga bisa menghargai kamu, menghormati kamu ya, apalagi kamu seorang pemimpin atau leader ya. Dan bahkan jika pun bukan siapa-siapa, kita punya kewenangan terhadap diri kita sendiri ya, dimana kita punya wewenang untuk orang lain nggak mengganggu privasi kita, kedamaian kita. Kita punya kewenangan siapa yang boleh masuk dalam kehidupan kita dan siapa yang tidak boleh. Kita pun juga punya kewenangan ya untuk menentukan apa yang mesti kita lakukan ya. Jadi orang lain tidak bisa untuk memaksa. Nah, pesan yang kedua, Aquarius collaborate ya. Seperti yang kita tahu, Aquarius termasuk dalam golongan zodiak elemen udara, air sign ya, dimana elemen udara itu fleksibel. Nah, di sini makanya pesannya collaborate, berkolaborasi, bekerja sama untuk suatu tujuan yang baik ya. Dalam kehidupan ini kita walau bagaimanapun kita tetap harus bekerja sama, terutama ketika kita memang masih butuh untuk mencari nafkah, kita butuh makan, kita butuh untuk melanjutkan hidup ya. Baik berkolaborasi dalam pekerjaan, jalinlah kerjasama, berkolaborasi dalam percintaan ya, tentu saja membangun kerjasama yang baik dengan pasangan ya, persahabatan dalam keluarga ya. Nah, dengan kamu bekerja sama, kemungkinan untuk sukses itu bisa lebih cepat ya, karena kita nggak bisa kalau untuk terutama berkarir, berbisnis ya, kita sendirian nggak bisa ya. Misalkan suatu contoh nih, kamu mempunyai produk baru, dan kalau misalkan kamu bekerja sendirian itu mungkin saja akan lama gitu kan untuk sampai dikenal ya. Tapi dengan kamu menggait, berkolaborasi gitu ya dengan seseorang yang mungkin udah punya nama duluan, mungkin udah terkenal, udah berpengalaman ya, setidaknya bisa mengangkat. Nah, itu suatu contoh aja. Atau misalkan kamu ini mempunyai bisnis ya, kamu ada modal, kamu ada uang, kamu mau bisnis. Nah, coba kalau misalkan memang uangmu memang budgetnya banyak gitu ya, lebih, berkolaborasi dengan tempat yang memang sudah punya nama ya. Jadi nggak perlu capek-capek untuk branding, promosi supaya dikenal, itu kan juga butuh biaya ya, juga butuh biaya tinggi. Walaupun dengan berkolaborasi otomatis harus ada pembagian hasil, tapi untuk viral itu bisa lebih cepat. Nah, contohnya tuh seperti itu ya. Sama halnya dengan hubungan, kita nggak bisa berjuang satu sisi atau satu pihak aja. Relationship itu harus ada tektok dari kedua belah pihak, harus ada kerjasama. Kalau ada kerjasama, maka relationshipmu juga bisa berjalan lancar dan sukses karena ada tujuan, kedua belah pihak sama-sama berjuang. Oke. Nah, pesan selanjutnya, rumah kedua dalam astrologi berbicara tentang resources, sumber daya.
Jika kalian memang yang sudah mengetahui, menemukan ya sumber dayamu, talent, bakat kamu gitu ya, karuniamu dari Tuhan ya, manfaatkan sebaik-baiknya, bukan untuk pansos ya, karena memang bakat itu juga bisa untuk menghasilkan, selain juga untuk bisa membantu orang lain. Tunjukkan dengan penuh rasa percaya diri. Semua orang punya bakat, punya talent. Kalau kamu belum mengetahui, kamu gali apa ya menjadi minat kamu. Jika perlu untuk mengasah, kamu sekolah lagi atau ambil kursus, it's okay gitu, supaya untuk bisa lebih terarah. Oke. Next, kita lanjut untuk energi hari ini ya. Energi hari ini. Oke. Prince of Diamond, aku tarik dulu semua kartunya. Nine of Heart, Prince of Spades, Ace of Club, dan Four of Spades. Dari energi Prince of Diamond, beberapa dari kalian akan berdealing dengan energi maskulin, usianya masih muda, seorang maskulin yang cakep gitu ya, good looking, stylish, pekerja keras, mandiri. Dia sangat berorientasi pada pekerjaan dan materi, jadi segala sesuatunya tuh kerja, duit gitu ya. Dia juga pandai bersosialisasi, mempunyai banyak komunitas, selalu hits up to date. Nah, ini bisa energi pasanganmu, saudara laki-laki, rekan kerja, temen, bestie ya, atau junior kamu. Nah, terus ini juga bisa energi kamu di mana hari ini kamu start untuk bekerja keras lagi ya. Mungkin kemarin-kemarin kamu sempat mager atau lagi ada masalah, sempat nggak fokus. Nah, hari ini kamu fokus untuk bekerja keras lagi, fokus untuk make money ya, earn money, menghasilkan lagi. Next, oh ya, beberapa ada yang hari ini mungkin kamu bersosialisasi ya, mungkin kayak menghadiri acara-acara atau sekedar ini mid time sama teman-teman ya, bersosialisasi. Dan granted, Nine of Heart ya. Ada suatu jaminan di mana visi misimu hari ini berhasil dengan sukses ya. Rencana kamu, tujuan kamu, dan ini juga sama seperti fortune, keberuntungan, roda keberuntungan ya. Jadi roda keberuntunganmu hari ini lagi berputar, berada di atas, di mana hal-hal yang kamu inginkan, kamu harapkan, salah satunya atau beberapa hal ya bisa terwujud, termasuk juga dengan rezeki, penyelesaian masalah, dan peluang-peluang ya. Terus di sini ada energi Prince of Spades, energi maskulin. Kamu mungkin akan berdealing dengan energi ini, usianya masih muda, seseorang yang tertutup ya, introvert, nggak banyak ini ya, nggak banyak bicara ya, tapi action. Mungkin dia nggak terlalu punya banyak pengalaman, tapi dia mau belajar dan bekerja keras ya. Ini energinya juga positif. So ini bisa energi pasanganmu, saudara laki-laki, temen, rekan kerja, atau junior kamu ya. Dan jika ini juga bisa energimu sendiri ya, dimana beberapa dari kalian hari ini hampir sama ya seperti Prince of Diamond tadi. Kamu mau start untuk bekerja keras dan nggak banyak ini ya, nggak banyak bicara, udah action. Kamu juga akan lebih mencoba untuk lebih disiplin, juga nggak terlalu open dengan banyak orang ya. Jadi memang ada hal-hal ya supaya kita itu fokus, kita nggak terlalu banyak bicara, maka pekerjaan kita juga akan lebih selesai. Nah, kemudian ada Ace of Club Trap ya. Mungkin hari ini beberapa di daerah kalian hujan, sempat mungkin beberapa terjebak hujan, nggak bisa kemana-mana dulu ya.
Tapi ini juga ya, mungkin beberapa ada yang kalian tuh punya planning besar gitu ya, punya rencana tapi belum bisa terrealisasi hari ini ya. Ada yang karena itu tadi ya, hujan lebat nggak jadi kemana-mana, nggak bisa keluar. Ada yang juga karena sakit atau nggak enak badan, udah ditunda aja. Ada yang mungkin bermasalah dengan kendaraan ya, atau mau apa namanya, rencana kemana gitu ya, ternyata ada aja hambatannya. Atau bisa juga hari ini sangat sibuk sehingga nggak bisa kemana-mana ya, bahkan mungkin kayak mau main sosmed HP aja udah ini nggak ada waktu ya. Dan juga kalian harus waspada dan hati-hati ya berurusan tentang bisnis dan duit. Benar-benar clear, benar-benar kamu survei atau observasi dahulu tentang latar belakangnya dan lain sebagainya. Khawatirnya kalian dijebak gitu loh, ditipu, dimanipulasi ya. Oke, next, Four of Spades, travel. Nah, beberapa dari kalian hari ini ada yang traveling, jalan-jalan, healing, atau sekedar jalan-jalan di kota-kota aja ya. Bisa juga ada juga yang melakukan perjalanan bisnis ya, atau kalian berdealing dengan orang jauh ya, dimana ada seseorang yang kalian kenal luar kota gitu ya, hari ini datang bertemu atau mengunjungi kamu ya. Ya bisa pasangan, bisa kerabat, saudara, atau gebetan kamu ya, atau bisa juga urusan kerjaan, klien atau customer. Nah, oke. Next kita lanjut ya, untuk apa pesan percintaan hari ini ya. Freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Walaupun kamu punya pasangan, nggak ada seorang pun yang bisa menghentikan ketika kamu memang sudah mempunyai tujuan ya. Misalkan kamu pengen berkarir, kamu mau sekolah lagi, kuliah lagi gitu ya, atau kamu mau pokoknya melakukan sesuatu hal ya. Kita punya free will, punya kebebasan. Yang penting itu memang tujuannya baik untuk mengupgrade diri kita, atau sekedar kita pengen traveling, itu pun juga untuk kebaikan kita ya, untuk menambah wawasan kita. Maka nggak ada seorang pun yang bisa melarang ya, walaupun itu pasangan kamu, jika memang kamu sudah punya kehendak dan itu untuk suatu tujuan yang baik ya. Justru pasangan yang malah suka ngekang, larang-larang, itu artinya dia nggak sayang ya, dia nggak ingin kamu berkembang, dia nggak ingin kamu punya value. Nah itu ya, pertimbangkan. Oke. Selanjutnya angel answer. So kalau kamu hari ini punya visi misi atau sedang memanifestasikan sesuatu, atau kamu dalam hati tentang memikirkan tentang sesuatu hal ya, kita coba bertanya apa jawaban angel. Jawaban ini bisa jadi motivasi buat kamu, bisa juga jadi saran ya, saran, nasihat, atau masukan, atau bahkan pengingat atau warning ya. Oke, nih ya, ini sih lebih ke reminder, choose a new direction. Jadi jika apa yang kamu manifestasikan kok nggak terwujud, ada aja hambatan atau kendala, artinya itu sebuah petunjuk, pilih tujuan baru, jalan baru ya. Jangan hanya mentok di sini aja. Atau ketika kamu mengharapkan sesuatu ternyata ini ya berasa berat, atau ketika kamu menjalani sesuatu berasa berat atau kok belum terwujud. Nah, di sini angel memberikan pesan, pilih jalan baru ya, tujuan baru, cara baru, strategi baru. Kalau misalkan dalam percintaan kamu ngerasa kenapa ya kok hubunganku kok mentok, nggak ada perkembangan, kok dia on off, kok putus nyambung, kok melelahkan, ya udah jawabannya ini, pilih jalan baru ya. Jadi sesuatu hal yang memang tidak berkembang, kita tidak merasa bahagia, itu sebenarnya adalah sebuah petunjuk untuk sudah harus meninggalkan atau mengendingkan. Oke. Nah selanjutnya
pesan ini bisa menjadi inspirasimu, bisa juga afirmasi atau pengingat ya buat kita. Oke. Oh, traveling. Kok temanya traveling, pas banget ya. Traveling opens my mind, raises my self development to new levels, ya. Seperti yang aku bilang tadi, traveling menambah wawasan ya. Traveling membuka pikiranku dan menaikkan perkembangan diriku ke level yang baru. Karena apa? Ketika kita pergi ke suatu tempat, vibrasi kita naik ya. Karena ada suasana baru, tempat baru, bertemu orang-orang baru, bahkan mungkin kuliner makanan baru ya, dimana itu membuat kita tuh ada energi bahagia, itu membuat vibrasi kita naik. Belum lagi ketika kita bisa menemukan wawasan-wawasan baru atau ilmu-ilmu baru, itu benar-benar meningkatkan level perkembangan diri kita ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.